Gidita Lestari, Dava Mujahid, dan Julia Arisanto. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai perencanaan pesan persuasif. Yang pertama, perencanaan pesan persuasif. Penulisan pesan persuasif juga memerlukan perencanaan yang baik. Pada dasarnya, setiap perencanaan yang baik dapat membantu untuk mempercepat pencapaian tujuan suatu organisasi bisnis dengan baik. Adapun bentuk dan jasa perusahaannya, manufacturing, pengolahan, trade, perdagangan, servis, atau jasa, maka perencanaan yang baik mutlak diperlukan bagi pencapaian suatu tujuan tertentu. Persuasif dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens penerima pesan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, tindakan yang dilakukan secara persuasif merupakan upaya seseorang untuk meyakinkan dan mempengaruhi orang lain dengan suatu cara tertentu. Yang kedua, audiens. Dalam melakukan penyampaian pesan bisnis yang dilakukan secara persuasif diperlukan waktu lebih lama dibandingkan dengan penyampaian pesan rutin. Hal tersebut dapat disebabkan setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda dan setiap orang juga akan memproses secara berbeda pula untuk setiap pesan yang disampaikan. Penyampaian pesan bisnis secara persuasif yang terbaik yaitu dengan cara menghubungkan suatu pesan dengan minat dan hasrat audiens. Pengirim pesan harus mengkomodasikan berbagai perbedaan individual melalui analisis audiens dan kemudian menyusun suatu pesan yang memiliki daya tarik bagi kebutuhan mereka. Abraham Maslow yang terkenal dengan teori kebutuhan hierarki berjenjang menyatakan bahwa manusia pada dasarnya memiliki 5 kebutuhan yang bertingkat-tingkat, mulai dari kebutuhan yang paling dasar sampai pada kebutuhan aktualisasi dini yang ditunjukkan dalam suatu bentuk piramida. Kebutuhan yang paling dasar yaitu fisiologis, berada pada bagian dasar pertama sampai pada kebutuhan yang paling tinggi yaitu kebutuhan aktualisasi diri yang menempati bagian puncak piramida. Menurut pahaman teori kebutuhan hierarki dinyatakan bahwa untuk mencapai jenjang kebutuhan yang lebih tinggi, seseorang harus dapat memenuhi kebutuhan yang ada di tingkat bawahnya. Teori kebutuhan hierarki yang dikemukakan oleh Abraham Maslow secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Kebutuhan fisiologis. 2. Kebutuhan keselamatan dan keamanan. Kebutuhan rasa aman. 3. Kebutuhan sosial. 4. Kebutuhan status. 5. Kebutuhan aktualisasi dini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gidita Lestari, NIM 1930604098. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertimbangan perbedaan budaya. Pemahaman Anda terhadap perbedaan budaya yang ada bukan saja akan membantu Anda dalam tetapi juga akan membantu bagaimana mereka menyelesaikannya. Hal ini melihat bahwa memberikan persuasi budaya yang berbeda juga akan berbeda pula cara memberikan persuasi.
Hal yang paling penting diingatkan ketika menyusun permintaan persuasif atau persuasive request untuk suatu tindakan, itu tetap menjaga batas-batas permintaannya. Oleh karena itu, dalam membuat suatu permintaan persuasif perlu perhatian khusus terhadap manfaat yang didapat, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dalam memenuhi permintaan tersebut. Yaitu permintaan persuasif untuk tindakan. Jika Anda sedang mengajukan surat permintaan, peningkatan anggaran atau sesuatu yang menyenangkan, sebaiknya Anda menggunakan perencanaan organisasional AIDA atau menjalankan pesan persuasif Anda. 2. Permintaan dan aduan persuasif penyesuaian. Meskipun surat aduan persuasif dan surat permintaan penyesuaian terkadang merujuk pada surat keseluruhan atau complaint letter, tapi tujuan Anda yaitu untuk melakukan persuasi kepada orang lain untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. 3. Pesan penjualan dan permohonan dana. Ketiga yaitu perencanaan pesan bisnis. Artinya adalah tujuan agar surat penjualan memberikan pemahaman secara menyeluruh tentang apa yang dimiliki. B. Pembagian dan komposisi pesan penjualan. Ini bertujuan untuk menarik perhatian audiens atau menumbuhkan minat audiens dan mendorong hasrat audiens dengan menyampaikan apa manfaat yang terbaik bagi audiens, serta diakhiri dengan saran tindakan yang diperlukan bagi audiens. C. Penulisan pesan penjual. C. Penulisan pesan penjualan dan permohonan dana. Itu digunakan untuk menyampaikan kepada pembaca betapa penting dan mulianya orang yang memberikan bantuan dana atau donasi bagi orang yang sangat membutuhkan. Hal yang perlu diperhatikan untuk lebih memahami apa sebenarnya yang dikehendaki oleh pembaca Anda. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat permohonan bantuan dana, yaitu 1. Anda harus mampu menjelaskan kebutuhan secara spesifik. 2. Tunjukkan kepada pembaca betapa pentingnya donasi yang Anda sumbangkan kepada pihak lain. Dan yang ketiga, kemukakan secara jelas berapa jumlah donasi yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, 4. Jelaskan manfaat atas penggunaan donasi yang telah diberikan oleh pembaca. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum. Pada suatu organisasi lain menggunakan media elektronik seperti telepon, remittance, email, dan media Twitter, WhatsApp, sosial Facebook, dan Twitch. Oke, selanjutnya itu permintaan informasi rutin. Apa adalah suatu organisasi bisnis? Surat-surat permintaan